guys, welcome back to Misteri. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang hal yang cukup aneh ya, dan kayak agak aneh banget sih sebenarnya kalau misalnya didengar ya kan. Kayak aneh banget sebenarnya. Jadi pada bulan Januari 2006 di New York, ada seorang wanita yang dia itu pergi ke psikiater langganannya. Dia itu mengeluhkan karena dia itu mengalami mimpi yang sama dan berulang-ulang setiap harinya. Dan menurut dia ini cukup mengganggu. Makanya dia pun mengonsultasikan masalah ini ke psikiater. Menurut dia, pria misterius ini muncul terus-terusan di dalam mimpinya. Dan pria ini tuh suka memberi nasihat tentang kehidupan ketika tiba di mimpinya. Wanita ini pun ngerasa aneh karena di dunia nyata dia tuh bener-bener kayak gak kenal sama pria ini. Dia tuh sampai sumpah-sumpah gak pernah ketemu sama nih pria, kenapa bisa masuk ke mimpinya terus. Sketsa dari wajah pria itu pun digambar. Sampai suatu hari ada orang lain ya, ada seorang pria yang dia tuh yang datang ke psikiater tersebut dan dia ngeliat sketsa dari pria ini. Pasien tersebut pun langsung kayak mengenali gambar itu dan bilang, ini pria sering aku mimpiin. Dan dia ngaku kalau misalnya selama ini dia emang belum pernah bertemu ataupun kenal pribadi sama pria ini. Nah, setelah mendengar cerita yang aneh ini, psikiater ini pun kemudian mengirimkan gambar dari pria ini ke beberapa rekannya yang juga memiliki pasien dengan mimpi yang berulang. Dalam beberapa bulan, ada 4 pasien yang mengenali pria ini. Dan mereka semua mengaku hal yang sama kalau misalnya pria ini tuh sering datang ke mimpi mereka. Setelah itu, si pria misterius dari alam mimpi ini pun disebut sebagai This Man. Pada tahun 2008, ada seorang yang berasal dari Italia yang bernama Andrea Natella membuat sebuah situs website yang bernama Everdream This Man dengan domain thisman.org. Sebenarnya situs itu dibuat pada tahun 2008, tapi pada tahun 2009 baru mendapatkan perhatian. Jadi menurut situs tersebut, wajah This Man ini dibuat sketsanya oleh seorang psikiater terkenal dari New York. Tapi sayangnya itu emang gak disebutkan nih siapa sih psikiaternya. Dan yang cukup mencengangkan, setidaknya dari tahun 2006 sampai saat ini lebih dari 2000 orang itu udah mengklaim kalau misalnya mereka pernah dikunjungi oleh pria ini di dalam mimpi. Orang-orang ini pun bukan hanya dari New York aja, tapi kota-kota di seluruh dunia. Dari Los Angeles, São Paulo, Beijing, Stockholm, Barcelona, New Delhi, pokoknya di seluruh dunia. Cerita dari orang-orang ini yang bertemu pria ini dalam mimpi pun cukup beragam. Ada yang bilang kalau misalnya pria ini merupakan seorang guru di Brazil yang memiliki jari 6 di tangan kanannya. Ada yang bilang lagi kalau misalnya dia ini merupakan seorang guru di India yang bernama Arut Kanan Ayah. Selain itu, mereka ini punya pengalaman yang berbeda-beda ketika mimpi tentang This Man. Ada yang bermimpi dalam situasi yang romantis, bahkan ada yang seksual, menakutkan, mematikan, hingga ada yang tuh pernah mimpi terbang bareng sama ini pria. Tapi ada juga yang bermimpi kalau misalnya pria ini hanya melihatnya aja dan gak ngelakuin apapun. Pria ini juga dilaporkan jarang bicara dalam mimpi. Nah, manusia nyata nih yang mukanya mirip sama This Man itu gak pernah diidentifikasi. Begitu juga dengan suaranya. Karena sulit banget nih untuk orang-orang yang mimpi untuk mengingat suaranya. Kalau kata si Natella yang punya situs, itu banyak banget orang-orang yang ngirim dia surat ataupun email tentang This Man ini dan menceritakan pengalaman mereka. Dan dia itu juga suka dikirimin orang-orang foto-foto orang-orang yang mirip-mirip nih sama This Man. Gak itu aja, banyak juga orang-orang yang membandingkan penampilan This Man ini dengan tokoh-tokoh terkenal. Misalnya seperti Abdel Fattah al-Sisi, Andrew Lloyd Webber, dan beberapa tokoh lain yang dianggap mirip. Gak lama ketika kisah This Man ini keluar, kemudian muncul kecurigaan kalau misalnya cerita ini hanya di karangan aja. Nah, ada juga satu situs ya yang dikenal dengan 4chan. Nah, dia bilang kalau misalnya ini tuh mungkin aja cuma hoax yang dibuat biar heboh. Karena situs thisman.org ini di-host sama perusahaan yang lain yang merupakan biro iklan palsu. Jadi kayak demi pendapatan sebenarnya. Sebuah makalah yang kemudian diterbitkan pada tahun 2012 yang berjudul Viral K-Marketing itu mengonfirmasi kalau misalnya cerita This Man ini benar-benar gak nyata dan benar-benar pure merupakan taktik pemasaran.
Nutella sendiri pun itu mengakui akhirnya kalau misalnya ini merupakan trik pemasaran. Pada Mei 2010, Ghost House Pictures itu membeli Discman.org dan mereka mengumumkan kalau mereka itu akan membuat film tentang Discman. Tapi nggak ada pengumuman lanjut nih tentang hal itu. Kemudian sebuah artikel pada tahun 2014 dari Mysterious Universe meyakini gitu ya kalau misalnya hal ini sebenarnya mungkin aja terjadi sih. Apalagi ini kan foto dari pria ini kan bertebaran di mana-mana. Bukan nggak mungkin nih dari foto ini orang-orang jadi kayak ngebayangin dia terus masuk ke dalam mimpi. Kalau emang bener Discman ini merupakan kayak cuma taktik pemasaran aja, berarti ini merupakan karya besar banget dari Nutella yang bisa dibilang cukup berpengaruh dan ngeri sih sebenarnya. Dan lagi sejak foto Discman ini di blast gitu ya, banyak juga yang buat meme tentang Discman. Dan saking hebohnya, gak cuma di meme gitu, tapi Discman ini bahkan muncul juga di film Korea Selatan pada tahun 2017 yang berjudul Lucid Dream, dan juga pernah masuk di manga. Nah jadi itu dia. Nah jadi ini pure hoax ya. Kalau misalnya kalian dengar lagi ini cerita tentang Discman, artikel tentang Discman, jadi kalian tahu kalau misalnya ternyata itu cuma trik marketing doang. Nah sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa like, comment, and share. Thank you and bye.